Orang itu semangat diajak kawal Pak. Kenapa? Nabi yang mencontohkan. Istighosah orang NU itu wow paling rajin Pak. Kenapa? Nabi yang mencontohkan. Orang NU itu paling nasionalisme. Kenapa? Nabi yang nyontohin. Tapi orang NU itu Pak Kiai paling sulit kalau diajak sugih Pak. Paling sulit Pak. Entah kenapa nyaman saja dalam kemiskinan Pak. Saya amati beberapa kasus ternyata selama ini sentral umat yakni Sayyiduna Muhammad sering disampaikan belangsak. Bayangkan ibu bapak, Sayyiduna Muhammad itu pelipisnya pun berbekas pelapah kurma karena tidurnya beralaskan pelapah kurma. Nabi kita itu bajunya pun ada tambalnya. Beliau sering mengganjal perutnya dengan batu karena lapar tak ada makanan. Itu kan yang sering disampaikan tentang Nabi Pak. Bener gak Pak? Belangsaknya Pak. Makanya wong NU nyaman belangsak Pak. Mencontoh Nabi dalam ibadahnya sulit, ya paling tidak dalam belangsaknya Pak. Ternyata Pak, saya gali dengan tim itu. Ada Imam An-Nawawi Al-Bantani. Beliau menulis kitab Fathus Somadil Alim. Beliau menyampaikan mani takoda anan nabi fakir minal mal. Siapa orang yang meyakini Nabi Muhammad itu miskin harta, dia telah berdosa besar. Bahkan Al-Imam Abu Hayyan At-Tauhidi dalam kitabnya Al-Basair wa Dakhair, siapa orang yang mengatakan Nabi miskin, dia telah kufur Pak. Anda bisa cek. Nabi kita itu kaya raya Pak ya. Al-Imam Al-Qurtubi penulis tafsir Al-Jami di Ahkamil Quran menyampaikan di dalam Al-Quran minimal ada dua dalil bahwa Sayyiduna Muhammad kaya raya. Satu, Nabi haram menerima zakat. Betul kan? Nabi itu haram menerima zakat. Salah satu alasannya karena nabinya orang kaya. Kedua, Nabi dilarang oleh Allah menerima upah dari dakwah. Nabi dilarang oleh Allah menerima bayaran dari ceramah-ceramah Pak. Tapi mohon dicatat yang dilarang itu Nabi ya Pak. Ini mohon digaris bawahi. Alhamdulillah saya bukan Nabi Pak. Jadi tidak ada larangan. Kenapa dilarang? Janji Allah wa wajadaka ilang fa'al. Janji Allah yang mengkayakan Sayyiduna Muhammad. Saya baca kitab namanya Tarkatun Nabi, ditulis oleh Al-Imam Ahmad bin Ishaq, wafat tahun 254 Hijriah Pak. Ini kitab pertama yang mendata harta kekayaan Nabi dalam riwayat-riwayat sahih. Di sana disampaikan Nabi itu punya 5.736 ekor unta. Makanya ketika haji wada Nabi berkurban 100 ekor unta. Nabi punya 10.640 ekor kambing. Nabi punya 13 bidang tanah. Yang di dalam Sahih Bukhari juz ketiga ada kitabun nafaqah, di bawahnya ada bab habsur rajul futasana ala ahli. Disampaikan satu kali panen kata Umar bin Khattab dari satu bidang tanah di Bani Nadir milik Nabi, Nabi mampu menyetok makanan pokok keluarganya selama 1 tahun full. Sekali panen dari satu bidang tanah, dapur keluarga aman 1 tahun. Belum 12 blok lagi Pak. Nabi kita itu kaya Pak, kaya raya. Karena Nabi kita kaya, kita juga harus kaya. Ini saya sampaikan Pak, kenapa kita harus kaya? Yang gratis dari rukun Islam itu cuma baca syahadat. Tata, yang gratis dari rukun Islam cuma baca syahadat. 4 sisanya perlu dana Pak. Sholat perlu dana Pak. Perlu masak, sarung dan mukena buat sholat harus menunggu pembagian dari caleg. Kan kita yang harus beli. Puasa Ramadan kemarin periode harus ada dana Pak. Karena buka dan sahur itu gak ada anggaran dari dana desa Pak. Kita yang harus beli. Apalagi zakat, apalagi naik haji 60 juta Pak ongkos naik haji itu. Jadi ada di dalam rukun Islam ongkosnya saja 60 juta. Ini menandakan umat Islamnya harus kaya agar bisa bayar zakat,
agar bisa naik haji, bisa menyantuni yatim, bisa menyantuni jongkok, menyantuni janda tua. Kata janda tua yang harus disantuni itu. Kalau janda muda, janda pirang jangan disantuni. Koleksi. Makanya di dalam adigium agama kita, maqomadin illa bilmal, agama tidak akan tegak tanpa dukungan dana, Pak. Ini kita mau silaturahim seperti ini, syiar Islam seperti ini, cukup dengan tawasulan saja. Kemudian malaikat Jibril bawa sound system, nggak harus pakai dana, Pak. Kita mau membangun masjid, mau membangun madrasah, kira-kira cukup hanya dengan istighosah, menanti malaikat bawa besi dan semen dari langit? Ya, harus ke toko material kan? Pertanyaan saya, apakah toko materialnya mau dibayar dengan surat Al-Ikhlas? Enggak lah, harus ada dana, Pak. Makanya Romo Kiai kalau mimpin doa, dana itu selalu dimohon kepada Allah. Allahumma hasil makosi, ada ya? Allahumma hasil makosi dana. Penting ibu-ibu nih, kalau acara imtihan-imtihan kayak gitu, lagu ibu-ibu muslimat favorit setelah Magadir kan tentang itu. Wah, dana penting, Pak. Makanya 8 tahun sebelum Nahdlatul Ulama berdiri, tepatnya pada tahun 1918, Mbah Hasyim Asy'ari dengan Pak Wahab Hasbullah dan kiai-kiai yang lain mendirikan Nahdlatul Tujar, kebangkitan para ekonom, kebangkitan para usahawan. Kenapa? Mbah Hasyim tahu pentingnya dana untuk perjuangan. Lah sudah gugur, Pak. Jangan terlalu lama lah kalau pengajian, Pak. 1 jam saja cukup, Pak. Saya takut mentang-mentang saya baru ceramah di sini, sound enak, jamaah banyak, 3 jam saya ceramah. Besok lusa saya datang lagi, ditanya sama jamaah, siapa yang ceramahnya itu yang kecil-kecil kemarin pas awal? Oh, anak itu saya kasih tahu jangan hadir. Loh, emang kenapa? Kapoknya 3 jam ceramahnya, mau pulang duluan malu. Nah, kalau 1 jam kan 1 jam selesai. Besok lusa silaturahim lagi, ditanya sama jamaah, siapa yang ceramahnya itu yang ganteng-ganteng dari Tasik? Oh, itu Mayayan Bunyamin. Ayo kita hadir yuk. Biasa juga suka sebentar si bapak itu mah. Nah, itu pesan Nabi, yassiru wala tu'assir. Mudahkan, jangan dipersulit. Yang kedua, ada sejarah yang diciptakan. Nah, sebenarnya saya ini panjang, Pak, bahas jadi wong sugih itu, Pak. Kalau saya tanya, mau kaya? Sebelah sini dia betah miskin, Pak. Semangat dong, mau kaya? Usaha. Tapi lain kali lah kita bahas tentang ini ya, dalam tentang kemandirian ekonomi bagi warga Nahdlatul Ulama. Kemarin saya ngobrol dengan Sekjen MUI Pusat, Pak. Beliau menyampaikan ya, dari 50 orang terkaya di Indonesia, muslimnya cuma 8 orang. Jadi 50 orang terkaya di Indonesia dirilis, yang muslimnya cuma 8 orang, Pak. Dan yang paling miris lagi kalau kita tanya, yang 8 orang itu wong NU-nya berapa? Pasti lebih ngeri lagi jawabannya, Pak. Makanya tagline kemarin muktamar 1 abad kita Nahdlatul Ulama itu tentang kemandirian ekonomi. Dan salah satunya orang NU supaya semangat kerja itu, sampaikan dulu fakta bahwa Sayyidina Muhammad juga kaya raya, Nabi Muhammad juga pekerja keras. Bahkan para ulama-ulama salaf itu mereka bangga bukan dengan nasab tapi dengan kasab, Pak. Coba ada ulama ahli hadis namanya Al-Bazzar. Al-Bazzar itu penjual pakaian, Pak. Ada Al-Qattan, penjual kapas. Ada Imam Al-Qaffal dalam hadis itu tukang kunci. Al-Mawardi pedagang parfum, Pak. Jadi para ulama salaf itu bangganya dengan kasabnya, Pak. Kalau istilah di kita itu ada kiai namanya Udin, pekerjaannya punya domba, punya kambing. Ustadz Udin mana? Itu Ustadz Udin domba.
Ulama dulu tuh begitu, al-mawardi, al-ghazali, al-qattan, al-qaffal, al-bazzar, al-jassas, itu profesi ya, bukan nah. Ibu bapak hadirin sekalian, yang kedua ada sejarah yang diciptakan. Kalau barusan kan dikasih, sekarang ada sejarah yang diciptakan. Ilustrasinya begini, saya minta 5 menit lagi ya Pak. Contoh, ada ibu muda yang ditinggal wafat oleh suaminya, lalu dia panggil anak laki-laki paling besar, Aasin. Sekarang bapak telah almarhum, mama titip kalau kamu nanti dewasa, kalau kamu nanti jadi suami contoh almarhum bapak. 20 tahun mama berumah tangga dengan almarhum, rasanya belum pernah almarhum itu melukai hati mama. Justru mama merasa lebih baik setelah menjadi istri almarhum bapak. Tadi teman-temannya takziah ke sini, ternyata bapak kamu itu di kantornya top, di masyarakatnya top. Kamu kalau dewasa contoh almarhum bapak. Itu sejarah bukan? Sejarah. Dikasih atau diciptakan? Diciptakan oleh almarhum selama hidup. Karena ada lagi Pak, ibu muda yang ditinggal wafat oleh suaminya, lalu dia panggil anak laki-laki paling besar, Asin. Sekarang bapak telah almarhum, mama titip kalau kamu nanti dewasa, awas jangan seperti almarhum bapak kamu. 20 tahun mama berumah tangga dengan bapak kamu, kerjaannya menyakiti hati mama. Tapi alhamdulillah pertolongan dari Allah, bapak kamu itu pondok umur. Itu pertolongan dari Allah kepada mama. Soalnya kalau bapak kamu panjang umur, pasti penderitaan mama lebih panjang. Jadi sejarah yang diciptakan pun ada dua, satu sejarah indah, dua sejarah yang tidak. Makanya di dalam surat Asy-Syu'ara ayat 84 ada doa begini, waj'alli lisana sidqin fil akhirin. Ya Allah, jadikan akhir hidupku, jadikan akhir hayatku sebagai kenangan indah, sebagai sejarah indah yang bisa dikenang, diteladani oleh anak cucu di kemudian hari. Hari ini kita menyaksikan almarhum al-maghfurlah Kiai Abdul Halim. Beliau telah sukses menorehkan sejarah indah dalam hidupnya, sehingga meskipun beliau sudah berpuluh-puluh tahun wafat, tapi kita generasi penerusnya, kita anak cucunya masih mengenang jasa-jasa beliau, masih mendoakan beliau, masih menceritakan uswah beliau terhadap pembangunan umat seperti apa. Kenapa? Karena beliau telah sukses menorehkan sejarah indah yang bisa dikenang, diteladani oleh anak cucu di masa yang akan datang. Mudah-mudahan kita juga bisa meneladani beliau. Mudah-mudahan kita bisa meninggalkan sejarah indah, kenangan indah yang bisa dikenang, diteladani oleh anak cucu kita di masa yang akan datang. Yang kedua tentang masa depan, mudah-mudahan lain kali bersilaturahim. Intinya, alhamdulillah saya bersilaturahim di sini. Sekali lagi saya ingin mengingatkan, wong NU harus sugih, harus kaya. Kenapa? Agar bisa membantu sesama. Dengan kaya kita bisa berbuat banyak. Mudah-mudahan yang hadir di pengajian ini dengan wasilahnya menyampaikan fakta bahwa Sayyidina Muhammad kaya raya, Allah limpahkan rizki yang barokah. Mudah-mudahan yang hadir di pengajian ini Allah jadikan kaya raya semuanya. Kalau ada yang komen kalau kaya semua, gimana yang miskin tenang? Banyak yang tak hadir ngaji. Karena yang kita doakan pun yang hadir di pengajian. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadallahu wa iyyakum ajmain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagusnya doa itu sama sepuh lah Pak. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillah ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultan. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftina ba'dahum waghfir lana wa lahum. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman
wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighar. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'al hadza baladan amina. Rabbi ij'al hadza baladan amina. Rabbi ij'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minas samarat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'alullah al-ijabah bi barakatihi al